4 cara meningkatkan kecerdasan berpikir anak menurut agama Islam. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya memiliki perkembangan rasio atau akal yang baik. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkannya, mulai dari makanan bernutrisi sampai dengan treatment untuk mencerdaskan otak. Banyak orang mengukur kecerdasan rasio atau akal berdasarkan kesuksesan anak tersebut baik dari segi pendidikan atau keterampilan yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, rasio tidak hanya meliputi kecerdasan intelektual belaka tetapi lebih menyeluruh. Sehingga Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam bukunya berjudul Pendidikan Anak dalam Islam, menerangkan bahwa rasio adalah membentuk pola pikir anak dengan segala sesuatu yang bermanfaat, seperti ilmu agama, kebudayaan dan peradaban. Dengan demikian pikiran anak menjadi matang, bermuatan ilmu, kebudayaan dan sebagainya. Menurut Dr. Nasih Ulwan, kecerdasan berpikir seorang anak dapat ditumbuhkan melalui 4 cara, yaitu: pertama, pengajaran yang hidup adalah hendaknya anak diajari oleh kedua orang tua dan pendidiknya tentang hakikat Islam dan seluruh permasalahan dan hukumnya. Menanamkan nilai menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang memiliki nilai keabadian dan kesempurnaan sehingga Allah mewarisi bumi dan segala isinya. Mengajarkan cara mewaspadai bahaya yang akan mengancam identitas dirinya sebagai seorang yang beragama Islam. Pendidikan tidak hanya sekedar pengetahuan tentang teknis beribadah namun lebih mendalam kepada nilai-nilai Islam dan cara menjaga nilai-nilai tersebut yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Kedua, teladan yang hidup adalah hendaknya anak merasa terikat untuk meneladani seseorang pembimbing yang ikhlas, sadar, paham terhadap Islam, berjihad di jalan Allah, menerapkan hukum-hukumnya dan tidak menghiraukan celaan orang lain ketika dirinya berada dalam kebenaran. Keteladan yang hidup menjadi sangat penting karena mampu membentuk karakter anak. Sangat disayangkan saat ini banyak pembimbing yang menyimpang dari Islam kecuali hanya sebagian kecil saja. Ketiga, penelaahan yang dilakukan secara hidup adalah diharapkan para pendidik menyediakan sebuah perpustakaan sekalipun kecil untuk anak-anak ketika mulai memasuki masa sekolah yang memuat kisah-kisah yang Islami yang menceritakan tentang perjalanan dan sepak terjang para pahlawan, hikayat orang soleh dan arif serta koleksi tentang pemikiran dalam sistem Islam baik dari segi akidah, akhlak, perekonomian maupun politik. Bagi pendidik hendaklah memilih buku-buku sesuai dengan usia dan tingkat kejiwaannya dan kemampuannya. Keempat, pergaulan yang hidup adalah diharapkan pendidik mampu memilihkan teman-teman yang saleh, dapat dipercaya dan memiliki pemahaman Islam yang matang, kesadaran berpikir dan kebudayaan Islam yang sempurna. Seorang teman tidak cukup hanya seorang yang soleh dan rajin beribadah namun juga mampu menyatukan ketakwaan, kematangan berpikir, kesadaran sosial dan pemahaman Islami. Pentingnya dalam memilih teman juga diterangkan oleh Rasulullah dalam hadits riwayat Tirmidzi. Seseorang itu akan mengikuti agama temannya. Oleh karena itu hendaknya salah seorang di antara kamu memperhatikan orang yang ditemani. Sebagai orang yang hidup di masa yang penuh ujian cobaan yang salah satunya berasal dari derasnya arus informasi yang tidak mampu lagi untuk dibendung, peranan pendidik menjadi sangat berat. Pendidik tidak akan mampu melakukannya tanpa bekerja sama dengan lingkungannya serta senantiasa mendoakan kebaikan bagi yang dididik. Selain itu, dengan melakukan berbagai kebaikan diantaranya sedekah mampu membuka peluang kebaikan menjadi lebih besar.